Materi Stunting oleh Novi Lestari, NIM 211191116, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah, Palembang. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah suatu kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat periode kritis dari proses tumbuh dan kembang janin. Dan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak akan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, di mana tinggi badan manusia yang kurang dari normal menurut jenis kelamin dan usianya. Apa saja sih penyebab stunting? Yang pertama adalah hubungan pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua. Pendidikan ibu secara tidak langsung berhubungan dengan stunting terkait dengan pengambilan keputusan terhadap gizi dan perawatan kesehatan. Ibu dengan pendidikan lebih baik akan lebih mempertimbangkan gizi yang baik untuk anak. Yang kedua, hubungan antara berat badan lahir rendah atau BBLR dan status gizi. BBLR merupakan faktor resiko yang paling konsisten terhadap stunting. Tidak hanya berhubungan secara signifikan dengan kejadian stunting, tetapi juga merupakan faktor resiko stunting. Dan yang terakhir adalah hubungan antara status ekonomi keluarga. Keluarga dengan status ekonomi kurang memiliki daya beli yang kurang terhadap makanan yang memiliki zat gizi baik, sehingga berisiko terjadi kekurangan zat gizi makro dan mikro. Lalu, apa saja ciri-ciri anak stunting? Adalah yang pertama, anak menjadi lebih banyak pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Yang kedua, pertumbuhan terhambat. Yang ketiga, wajah tampak lebih tua dari seusianya. Dan yang keempat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Lalu, bagaimana ya dampak stunting? Dampak stunting terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak jangka pendek. Maka akan terjadi peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan dampak jangka panjang yaitu postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, lebih pendek dibandingkan umurnya, meningkatkan penyakit lainnya, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, serta produktivitas dan kapasitas mereka yang tidak optimal. Lalu, bagaimana ya cara penanganan dan pencegahan stunting? Upaya pencegahan stunting pada ibu hamil adalah dengan memperbaiki gizi, dan kesehatan ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Dan setiap ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Serta kesehatan ibu harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit. Pada saat bayi lahir, persalinan yang ditolong oleh dokter dan bidan terlatih melakukan inisiasi menyusu dini. Dan bayi sampai usia 6 bulan diberikan air susu ibu saja. Mulai usia 6 bulan, selain ASI, bayi diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Pemberian ASI diteruskan dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian, bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A, imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya, memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Serta perilaku hidup bersih dan sehat harus diupayakan oleh setiap rumah tangga, termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Perilaku hidup bersih dan sehat dapat menurunkan kejadian sakit, terutama penyakit infeksi yang dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi.